Ini dia pilihan 5 laptop 2-3 jutaan yang bisa kamu pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Yo guys, lagi aja bersama Rahkin di sini, dan kali ini kita akan ngebahas kembali lagi ya rekomendasi laptop di harga 2-3 jutaan. Dan memasuki pertengahan 2025, tepatnya di bulan Juni ini, biasanya kan orang-orang udah mulai back to school, alias bentar lagi bakal naik kelas, ada yang jadi mahasiswa baru, sehingga kebutuhan laptop harusnya akan lebih tinggi. So, untuk bisa memberikan rekomendasi terupdate, kita juga akan mengupdate seri laptop 2-3 jutaan terbaik di Rah Gadget. Biar nggak babi bu terus, kita langsung aja ya, mulai dari laptop yang pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih dan let's go! Laptop 2-3 jutaan terbaik 2025 yang pertama adalah Zyrex D10. Buat kamu yang lagi nyari laptop untuk kebutuhan sekolah ataupun kuliah ya, buat mahasiswa baru mungkin, ini bisa menjadi pilihan yang oke, terutama kalau budget kalian ngepas banget. Dengan harga cuma 3,8 jutaan, lo udah bisa dapetin RAM 16GB DDR4. RAM-nya udah 16GB. Bisa dibilang di harga 4 juta ke bawah alias 3 jutaan, dapet RAM 16GB itu kayak jarang banget guys. Jadi ini mantap. Multitasking udah pasti makin satset, mau buka 20 tab, ngedit dokumen, atau sambil dengerin playlist, itu juga tentu udah aman. Nah, untuk prosesornya juga udah oke banget dengan Ryzen 5 3500U, 4 core 8 thread dengan grafis Radeon Vega. Buat editing ringan, kerjaan kantor, atau bahkan kalau kalian pengen main game tipis-tipis kayak game Valorant atau Dota 2, masih bisa banget di laptop ini. Ya, jelas nggak bisa berharap dapat FPS tinggi lah ya, tetap tahu diri lah ya guys. Yang penting bisa main lah ya, 3 jutaan ini. Nah, untuk desainnya juga udah profesional ya, karena bodinya ini ramping dengan tebal 1,89 cm dan berat 1,4 kg. Nah, udah bisa dibilang enak buat dibawa ke kampus maupun ke tongkrongan favorit kalian. Apalagi baterainya ini 45,6 watt-hours dan bisa tahan sampai 7 jam pemakaian normal. Untuk layar sih masih 14 inch SDTN, jadi ya standar, dan tentunya memang belum IPS. Karena itu mungkin secara warna dan viewing angle-nya masih tergolong biasa aja. Tapi masih bisa dikatakan cukup lah ya buat kebutuhan sehari-hari, bahkan kalau buat nonton gitu ya, YouTube ataupun Netflix, bisa dibilang layarnya masih oke punya. Yang menarik, Zyrex ini punya keyboard backlight dengan adanya privacy shutter di webcam. Dan ini udah pakai Windows 11 original juga ya. Terus buat portnya ini udah lengkap, bahkan ada card readernya. Opsi upgrade-nya juga tersedia, ada satu slot SSD SATA dan RAM-nya masih bisa diganti. So ya, bisa dibilang ini bakalan cocok banget buat lo yang butuh laptop untuk kebutuhan kuliah, apalagi buat sekolah. Laptop 2-3 jutaan terbaik di pertengahan 2025 yang kedua adalah Advantibook. Buat kamu yang lagi nyari laptop super terjangkau ya, harganya bahkan nggak sampai 3 juta, bisa dibilang ini adalah pilihan yang wajib kalian lirik. Dengan harga 2,7 jutaan, lo udah dapetin laptop yang cukup buat kebutuhan sekolah, nugas, nonton YouTube, ataupun untuk join Google Meeting. Nah, kalau kita ngomongin performa, Advantibook ini sudah dibekali oleh CPU, bisa dibilang salah satu yang terupdate lah ya, dari Intel, yaitu Intel N100. Ini adalah prosesor yang hemat daya, jadi bakalan baterai friendly banget, tapi secara performa masih bisa diandalkan buat kebutuhan sekolah. Nah, dikombinasikan dengan Intel USD grafis dan RAM-nya ini di 4GB DDR4 dan storage 128GB eMMC, spek yang tergolong sederhana, tapi cukuplah buat kerjaan basic sehari-hari. Asal ya jangan dipaksa ngedit 4K atau lagi main game kayak Genshin ya Pak ya, itu jangan guys. Coba, kasihan ya, kasihan kamunya nanti cuma dapat hikmahnya. Oke. Nah, kalau kita lanjut ke layarnya, ini pakai layar 14 inch TNFD dengan 63% sRGB. Ya, memang belum IPS sih, cuman harga 2 jutaan masih tergolong wajar, jadi ya belum IPS, oke aja sih. Yang penting ukurannya ini udah lega ya, 14 inch, sehingga udah lumayan enak lah buat baca-baca dokumen atau baca materi sekolah. Yang menarik, desainnya ini cukup ramping dengan berat 1,5 kg dan tebal 1,98 cm. Masih nyaman buat dibawa ke sekolah ataupun mungkin dipeluk kalau dingin. Ngapain juga ya peluk ini, kan kayak ya itulah intinya ya, masih oke.
Baterainya juga lumayan, 45,6 watt-hours yang bisa tahan sampai 7 jam. Jadi ya nggak perlu ribet lah tiap mau kerja harus bawa charger. Nah, meskipun storage-nya tadi bisa dibilang masih kurang karena masih pakai eMMC, tapi kalian tenang aja karena Advan sudah menyediakan satu slot SSD SATA tambahan. Jadi saran gue kalau kalian mau lebih ngebut lagi nih dari sisi storage, kalian bisa pakai slot ini untuk nambahin SSD SATA. Nah, RAM-nya ini juga bisa diganti sampai 8 atau 16 GB kalau ada budget lebih. Jadi kalau lo mau rawat atau mau upgrade seiring waktu, ini masih bisa banget. Untuk portnya sendiri ini udah lengkap, ada USB-C, USB-A, USB 2, dan HDMI serta audio jack combo. Jadi ya tinggal colok, udah deh bisa dipakai. Cocok buat kalian yang lagi nyari laptop murah, tapi tentunya nggak murahan. Laptop 2-3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio Hype 10. Kalau lo lagi nyari laptop alternatif di harga 2 jutaan selain si Advan T-Book tadi, bisa dibilang saingannya ini, yaitu si Hype dari Axio, juga menjadi salah satu pilihan yang oke punya. Laptop lokal ini punya beberapa keunggulan yang bikin dia cukup bersaing di kelasnya, terutama buat lo yang butuh laptop ringan untuk tugas harian atau kerjaan basic. Nah, keunggulan utama dari laptop ini ada pada RAM dan juga storage-nya. Nah, di harga 2,8 jutaan, lo udah dapat RAM 8GB DDR4 dan SSD SATA 256GB. Ini tentu menjadi kombinasi yang oke ya, apalagi buat kalian yang pengen pengalaman kerja hariannya jadi lebih mulus, terutama buat multitasking. Jadi nggak usah nunggu lama-lama ya kalau kalian buka file Excel ataupun Microsoft Word, karena dia udah pakai SSD. Terus kalau kalian mau multitasking, kayak kalian mau kerjain Microsoft Word, tugas kalian sambil nontonin Bang Windah live streaming YouTube, itu juga no problem karena RAM-nya udah lega. Nah, kalau kita ngomongin dapur pacu, Axio Hype 10 ini sudah menggunakan Intel Celeron N4020 plus Intel USD Graphics 600. Untuk performa sendiri memang belum sekencang Intel N100 di laptop sebelumnya, tapi masih bisa banget buat kerjaan ringan kayak browsing, ngetik tugas, atau presentasi. Asal jangan dipaksa ya buat ngedit 3D di Blender atau main game mungkin ya, itu jangan. Tidak untuk itu, ini laptop 2 jutaan guys. Dari segi ergonomis, laptop ini punya bobot 1,4 kg dengan ketebalan di 2 cm. Ya, masih nyaman buat dibawa ke sekolah atau ke kampus. Baterainya sendiri berukuran 38 Wh yang mana kalau untuk kebutuhan harian, karena ini Intel Celeron which cukup awet, jadinya bisa sekitar 6 jam pemakaian. Ya lumayan lah ya buat kalian yang bawa laptop ke sekolah biar nggak usah colok-colok terus. Untuk layar sendiri masih standar 14 inch SDTN, jadi nggak ada yang spesial. Tapi lagi-lagi karena harganya segini udah cukup bisa dimaklumi. Dari segi opsi upgrade, si Axio Hype 10 ini juga tergolong fleksibel karena RAM-nya masih bisa diganti dan SSD-nya juga masih bisa di-upgrade. Terus portnya juga udah lengkap dan kekinian. Laptop 2-3 jutaan terbaik yang keempat adalah Advan Soulmate Plus. Di kelas harga 3,8 jutaan, ada satu nama yang jujurly bikin gue lumayan tertarik. Yap, ini adalah laptop dari Advan, lebih tepatnya Soulmate Plus. Dari namanya aja, ini udah kayak nyari calon pasangan hidup. Dan untungnya, kalian bisa menggunakan laptop ini sebagai soulmate-nya kalian dalam mengerjakan tugas atau mengarungi dunia sekolah atau kuliah. Soulmate Plus ini datang dengan prosesor yang udah teruji tangguh, AMD Ryzen 5 3500U yang dikombin dengan Radeon Vega 8. Karena yang secara performa, meskipun harganya 3,8 juta, tapi udah bisa banget buat nemenin segala kebutuhan harianmu. Seperti yang gue bilang tadi, performanya ini udah lebih dari cukup untuk kebutuhan tugas, bikin PPT, atau yang basic-basic gitu lah ya. Ini performanya udah cukup banget. Bahkan kalau kalian mau belajar dan ngedit-ngedit ringan, ataupun main game casual, laptop ini juga masih bisa. Game kayak Valorant, Dota 2, bahkan GTA 5 di settingan medium ini udah bisa jalan dengan lancar. Kalau multitasking, tenang, ini RAM-nya udah 8GB DDR4 3200 MHz dan storage-nya juga udah SSD 256GB NVMe. Nggak cuma cepet, laptop ini juga udah bisa nyimpen file-file ukuran besar, entah itu video kalian, kenangan mantan, atau ya apapun lah ya yang bisa disimpan.
Desainnya pun terlihat elegan dengan bobot di 1,4 kg dengan ketebalan di 1,99 cm. Dikombinasikan dengan baterai 45 Wh yang bisa tahan sampai 8 jam pemakaian, laptop ini jadi cocok buat lo yang sering kerja di luar rumah atau suka kerja di coffee shop. Soulmate Plus dibekali layar 14 inch dengan panel TN dan resolusinya HD, serta sRGB-nya masih di sekitaran 58%. Emang bukan IPS dan warnanya memang belum secerah masa depan, tapi ya oke lah ya, buat keperluan harian kayak nonton, browsing, dan kerja dokumen. Yang menarik adalah opsi upgrade-nya, karena ini bisa dibilang lengkap. Ada 2 slot RAM-nya tadi yang bisa kalian upgrade lagi, dan ada 1 slot SSD yang bisa dipakai buat extra storage. By the way, SSD-nya tadi ini lebih ke diganti ya, kalau kalian mau naik ke 1 tera ya, artinya harus mengganti SSD yang udah ada. Nah, untuk portnya udah lengkap, bahkan udah ada SD card reader. Jadi, segala kebutuhan konektivitas atau percolokan kalian itu udah bisa tercover. Tinggal colok dan udah bisa dipakai. Laptop 2-3 jutaan terbaik pertengahan 2025 yang terakhir adalah Asus VivoBook Go E410KA. Datang dari brand yang udah nggak asing lagi ya namanya. Asus VivoBook E410KA ini bisa jadi teman yang cocok buat kalian, apalagi para pelajar ataupun mahasiswa baru. Karena laptop ini udah ringan, desainnya kece lah ya ala Asus, dan secara performa juga udah bisa mumpuni buat kerjaan-kerjaan ringan. Dengan harga sekitar 3,9 jutaan, dia menawarkan kombinasi solid untuk pelajar dan pekerja. Pertama, dari segi desain. VivoBook Go ini benar-benar tampil beda dan terlihat premium. Desainnya terlihat elegan, mahal, dengan bobotnya cuma 1,3 kg dengan ketebalan 1,84 cm. Selain itu, performanya ini juga udah cukup oke meskipun masih pakai Celeron, tapi ini udah yang lebih update ya. N4500 dengan Intel UHD. Spek yang cocok banget buat kerjaan ringan kayak ngerjain tugas di Google Doc, nonton YouTube, browsing, ataupun meeting via Zoom ataupun Google Meet. Itu semua udah bisa lakukan dengan lancar. Cuman ya RAM-nya 4 GB onboard dan nggak bisa di-upgrade. Jadi pastikan kebutuhan lo ini udah cukup dengan RAM-nya yang terbatas. Ya kalau suka yang gede, mending Axio aja sih. Tapi untungnya, storage-nya ini udah SSD 256 GB NVMe Gen 3. So, buat loading atau booting aplikasi itu bakalan lebih sat-set. Plus, masih ada 1 slot SSD tambahan buat upgrade ke depannya. Nah, di bagian layar, laptop ini udah menggunakan layar IPS Full HD berukuran 14 inch. Nah, di harga segini, layar Full HD IPS tuh udah tergolong mewah. Enak buat nonton film, kerja lama, dan nggak bikin mata cepet capek. Baterainya sendiri berukuran 42 Wh yang kalau kita pakai paling bisa bertahan sekitar 6-7 jam pemakaian. Nggak paling awet di kelasnya, tapi masih cukup buat 1 sesi kerja atau kuliah tanpa panik cari colokan. Soal portnya juga udah aman ya, ada USB-C dan HDMI. Yo guys, itu dia rekomendasi 5 laptop harga 2-3 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di deskripsi ya. Ataupun kalau mau yang lebih direct, sekarang udah ada yang namanya YouTube Shopping. Karena video ini kan pastinya nanti harganya belum terupdate, bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping. Harusnya di sebelah kanan dari videonya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian ada saran, masukan, atau pertanyaan, silahkan drop aja di kolom komentar dan kita akan balas sebisa mungkin. Oke, sekali lagi terima kasih. See you in the next video. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih guys.